Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan dalam proses penciptaan manusia, keduanya diciptakan untuk hidup secara berdampingan meskipun di alam yang berbeda. Perbedaan itulah yang menyebabkan manusia tidak mampu melihat jin, sedangkan jin dapat melihat kita. Hal inilah yang seharusnya membuat kita menjadi waspada, khususnya bagi kaum wanita. Karena jin sangat menyukai wanita, khususnya wanita yang suka mengumbar aurat mereka. Biasanya jin akan mengikuti wanita-wanita yang telah membuat mereka tertarik. Bahkan beberapa jin sampai bisa menikahi wanita dari kelompok manusia. Dan hal itu dikarenakan kelalaian dari wanita itu sendiri. Dan berikut ini adalah 13 tanda wanita yang sudah dinikahi oleh jin. Yang pertama, sering memimpikan laki-laki. Wanita yang sudah dinikahi oleh jin, maka biasanya akan sering bermimpi dirinya didatangi seorang laki-laki. Laki-laki yang datang itu bisa saja dari seseorang yang telah ia kenal sebelumnya ataupun yang asing baginya. Jin yang merubah sosoknya dalam wujud laki-laki ini akan membuat si wanita menjadi terpikat karena ketampanan dan kegagahannya. Bahkan jika jin itu sangat kuat pengaruhnya, maka ia bisa saja berhubungan badan dan menyetubuhi si wanita dalam mimpinya tersebut. Yang kedua, mudah meninggalkan sholat. Wanita yang telah dinikahi jin biasanya akan lebih mudah meninggalkan sholat, baik sholat wajib ataupun sunnah. Hal itu dikarenakan iman wanita itu yang lemah, sehingga gampang dinikahi oleh jin dan dibuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sering berlama-lama di kamar mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tempat buang hajat didatangi setan. Jika kalian masuk ke dalam WC
maka ucapkanlah a'udzu billahi minal khubutsi wal khaba'ij. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang keempat, sangat mencintai musik dibandingkan Al-Quran. Allah berfirman, di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surat Luqman ayat yang ke-6. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, ketika beliau ditanya tentang arti dari ayat ini, maka beliau menjawab bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah musik. Seraya beliau bersumpah dan mengulangi perkataannya hingga 3 kali. Yang kelima, suka tertawa hingga terbahak-bahak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Lalu yang keenam, mudah sekali lelah. Wanita yang dinikahi jin biasanya akan lebih mudah lelah meskipun dirinya tidak melakukan aktivitas yang berat. Hal itu disebabkan karena tenaganya telah habis terkuras untuk meladeni jin yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Yang ketujuh, wanita itu akan memiliki keinginan untuk selalu ingin bermasturbasi. Allah berfirman, "Waladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a zalika fa'ulaika humul adun." Yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5 hingga ayat 7. Lalu yang ke-8, sering bersolek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya, setan akan senantiasa mengintainya. Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang kesembilan, sering merasa cemas tanpa alasan jelas. Allah berfirman, setelah kamu ditimpa kesedihan, kemudian Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah mencemaskan diri mereka sendiri. Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, seandainya ada sesuatu yang dapat kami perbuat dalam urusan ini, niscaya kami tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah Nabi Muhammad, seandainya kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji yang ada dalam dadamu
dan untuk membersihkan yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Lalu yang ke-10, sering bertengkar dengan suami. Dari Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, sering mimpi didatangi ular. Ketika seorang wanita telah disayangi oleh jin, biasanya ia akan sering didatangi jin itu dalam bentuk ular di dalam mimpinya. Selain ular, maka wanita tersebut juga akan bermimpi menakutkan lainnya, seperti bentuk jin yang menakutkan atau sedang berada di pemakaman. Yang ke-12, sering melamun. Allah telah berfirman, orang-orang yang kufur, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Orang-orang yang dahaga menyangkanya air, hingga apabila ia mendatanginya, ia tidak menjumpai apapun. Sebaliknya, ia mendapati ketetapan Allah baginya di sana, lalu dia memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat An-Nur ayat 39. Yang ke-13, sering mendengarkan bisikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti atau tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tanda-tanda wanita yang sudah dinikahi oleh jin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.